Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh atau revisi Undang-Undang Haji sebagai usul inisiatif DPR. Hal itu disetujui dalam rapat paripurna DPR ke-25 masa persidangan keempat tahun sidang 2024 sampai 2025 pada Kamis 24 Juli 2025. Sebelumnya dilansir dari antara Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Iman Sukri menyebutkan bahwa RUU Haji bukan aturan biasa. Dia menegaskan RUU itu penting karena persiapan ibadah haji membutuhkan waktu 1 tahun. Lantas, apa saja poin penting perubahan dalam revisi Undang-Undang Haji yang sedang dibahas DPR? Penyerahan kewenangan haji dari Kemenak ke BP Haji. Iman mengatakan bahwa terdapat beberapa poin krusial pada RUU Haji. Salah satu penyerahan kewenangan haji yang semula dari Kementerian Agama Kemenak kepada Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji. Aturan itu dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui penerbitan Peraturan Presiden Perpres Nomor 154 Tahun 2024. Yang mana tentang Badan Penyelenggara Haji, dia menuturkan Prabowo menginginkan urusan haji dan umrah ini dilaksanakan oleh badan baru tersebut supaya berbagai persoalan haji yang hampir setiap tahun terjadi tidak terulang kembali. Politikus Partai Golkar ini menyebutkan skema ini masih berjalan dalam sistem bisnis to bisnis antara perusahaan travel Indonesia dan pihak syarikah di Arab Saudi. Memang kemarin itu bisnis ke bisnis, jadi pemerintah tidak ikut langsung dalam proses visa foreigner, kata Singgi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Jumat 30 Mei 2025. Dia menegaskan DPR sedang mendorong agar warga negara yang berangkat haji lewat jalur non-kota tetap mendapatkan perlindungan hukum dan layanan yang sangat layak. Nah, menurut Singgi, selama ini pemerintah seakan tidak bisa melindungi mereka karena belum diatur dalam undang-undang. Nanti insya Allah dalam undang-undang yang baru ini semua ini akan terwadahi, ujar anggota tim pengawas haji DPR RI itu. Bahkan RUU Haji perlu memuat penyelesaian antrian dan juga pengelolaan haji. Perihal penyelenggaraan, Marwan menuturkan bahwa revisi Undang-Undang Haji perlu memuat penyelesaian masalah antrian haji yang panjang di tanah air. Sejumlah permasalahan itu meliputi transportasi, makanan, hingga kesehatan. Adapun Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan bahwa BP Haji ini akan memimpin penyelenggaraan haji dan umroh di Indonesia. Penyelenggaraan haji pada tahun depan disebut tidak lagi berada di bawah Kemenak. Desain itu masuk sebagai poin yang diusulkan pemerintah dalam revisi Undang-Undang Haji. Juru bicara Presiden RI mengatakan bahwa pemerintah menunggu daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU Haji dari DPR. Setelah menerima DIM itu, pemerintah akan memberikan sejumlah catatan. Kami akan pelajari berikut dengan segala catatan-catatan dari penyelenggaraan haji sebelumnya, kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Politikus Partai Gerindra ini berharap BP Haji akan membuat penyelenggaraan haji lebih baik ketimbang sebelumnya, bahkan penyesuaian dengan kebijakan terbaru Arab Saudi. Wakil Kepala BP Haji Dhanil Anzar Simanjuntak menyebutkan bahwa pihaknya akan membenahi sejumlah hal seperti persiapan data jamaah haji hingga pelaksanaan puncak haji. BP Haji, kata dia, masih memiliki pekerjaan rumah untuk melakukan perbaikan seperti rekomendasi dari Panitia Khusus atau Pansus Haji 2024. Beberapa poin penting dari rekomendasi tersebut antara lain perlunya revisi Undang-Undang Haji, sistem kuota haji yang lebih transparan dan akuntabel, penguatan peran negara dalam pengawasan haji khusus, dan penguatan pengawasan internal. Pemerintah juga dari BP Haji perlu melakukan perbaikan yang didasarkan pada nota diplomatik dan Kerajaan Arab Saudi. Pemerintah sedang menyiapkan prosedur operasi standar atau SOP untuk memperbaiki data kelola penyelenggaraan haji, kata dia ketika dihubungi pada Selasa 24 Juni 2025. Pemerintah dan DPR juga menginginkan agar revisi Undang-Undang Haji mampu mengakomodasi dan mengatur secara hukum skema haji foreigner. Tujuannya agar pelaksanaan dan pengawasan ibadah haji lebih optimal serta melindungi jamaah dari resiko yang selama ini belum jelas atau asas hukumnya. Nah, anggota Dewas Haji DPR 2025 Marwan Dasopa mengatakan bahwa masih banyak ya
jemaah calon haji Indonesia yang berangkat melalui jalur haji Furoda belum memperoleh visa, meski telah mendekati puncak ibadah haji.